Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, setiap tanggal 29 April, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Johann Ferdinand Westheyer yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Fei. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Fei, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini Romo? Penuh berkat. Penuh berkat luar biasa, sehingga berkat itu pun mengalir bagi kita umatnya. Terima kasih ya Romo. Ya. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Fei. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami Santa Katarina dari Siena. Dan Engkau telah menganugerahkan Santa Katarina bagi kami, umat Kristus Yesus Putramu, sehingga kami bisa belajar hikmat dengan lebih seksama. Santa Katarina telah mengajarkan kepada begitu banyak orang-orang cerdik pandai pada zamannya, sementara ia sendiri hanyalah seorang gadis sederhana yang menekuni panggilan suci sebagai seorang awam dari Santo Dominikus. Semoga kesederhanaan hidupnya membuat kami semakin yakin akan pemerintahan-Mu ya Allah, agar dengan hikmat yang Kau berikan, hidup kami yang sederhana ini menjadi penuntun kebijaksanaan, membawa bangsa Indonesia semakin bermartabat. Demi Kristus Yesus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah perawan yang budiman, yang menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 23 sampai 31. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, yang para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami.
maka berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung bersamamu, ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Fei, sebelum kita bahas dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, Romo bisa memberikan penjelasan secara singkat. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Katarina dari Siena. Siapa beliau dan teladan apa yang bisa kita ikuti, Romo? Ya,
Santa Katarina dari Siena adalah seorang santa dari Siena. Siena itu suatu kota di Italia, suatu Daerah di republik sana. ya, satu republik Oke. di Italia. Nah, Santa Katarina lahir tahun 1347 dan wafat 1380. Berapa usianya? Berapa ya? 33 tahun. Oh, Apa artinya itu? Ada yang tahu? masih muda sekali berarti Romo. Masih muda sekali dan kira-kira sama usianya dengan Yesus ketika Yesus berkarya di bumi. Yesus wafat pada umur 33. Santa Katarina mirip seperti itu. Maaf, dia bukan lahir 1337 tapi 1347, meninggal wafat 1380. Jadi dia berusia sekitar 33 tahun. Yang menarik dari dia adalah dia anak seorang pengusaha kain. Dan kemudian tentu saja dia belajar sebagai seorang yang cukup mapan ekonominya, pasti dia punya kesempatan untuk belajar. Namun dia bukanlah seorang sarjana atau cendekiawan pada masa itu. Itu tidak menjadi halangan bagi Katarina dari Siena untuk kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Meskipun ia tidak menjadi seorang biarawati atau suster dari Ordo Dominikan, OP. Di Jakarta juga ada suster-suster OP yang melayani dan membantu gereja, memberi makan para seminaris di Seminari Wacana Bakti, dan juga mereka berkarya di paroki Desa Putra, paroki Jagakarsa maksud saya. Di sana ada juga suster-suster OP, para Dominikan. Nah, Santa Katarina dari Siena bukan suster OP, tapi dia adalah pendukung, pendoa, dan mengikuti spiritualitas Santo Dominikus. Maka disebutnya sebagai anggota Ordo ketiga Dominikan. Maka kalau kemudian kita melihat ikon, gambar, foto dari Santa Katarina Siena ini, kita akan melihat bahwa Santa Katarina Siena mengenakan jubah Ordo ketiga Dominikan. Seperti suster-suster Dominikan, dia punya kerudung habet berwarna hitam dengan jubah warna putih. Itu adalah jubah dari Ordo Dominikan. Dan di situ juga kemudian Anda bisa melihat ada mahkota duri di kepalanya dan ada lubang di tangannya. Menandakan Santa Katarina ini adalah seorang stigmatis atau orang yang menerima stigmata. Dan ini menarik sekali karena sejak tahun 1370 dalam hidupnya dia membagikan pengalaman rohaninya sebagai mempelai mistik Kristus. Dan dia mengalami penglihatan tentang surga, purgatori atau api pencucian, dan juga neraka. Dia membuat tulisan-tulisan untuk mengajak orang masuk dalam pertobatan, masuk dalam rencana ilahi bagi keselamatan manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, peran penting Santa Katarina dari Siena ini ternyata dalam situasi gereja yang saat itu sedang kacau. Terjadi pemberontakan-pemberontakan di dalam gereja. Ada skisma, ancaman bagi keutuhan gereja. Tahta kepausan tidak lagi tinggal di Roma karena dianggap tidak aman, tapi berada di Avignon, Prancis, karena
ada dukungan besar dari tentara Prancis tentu saja. Dan karenanya kemudian pusat administrasi gereja saat itu ada di Avignon. Nah, jasa Santa Katarina adalah membawa kembali Paus ke Roma sebagai tempat di mana tahta suci berada, di mana tradisi gereja Katolik menempatkan Petrus sebagai pengganti Kristus memimpin gerejanya dari Roma. Yang menarik adalah hikmat yang kemudian dibagikan oleh Santa Katarina dari Siena ini membuat Paus, saya lupa Gregorius atau Urbanus, mungkin Gregorius 11, itu merasa tergerak hatinya. Ya, Paus Gregorius 11 tergerak hatinya dan pada tahun 1377 administrasi gereja kembali ditempatkan di pusat gereja Katolik di Roma. Bapak Ibu Saudara saya terkasih, demikianlah riwayat singkat Santa Katarina dari Siena. Maka dalam simbol ikon itu juga terdapat replika atau miniatur kapal dengan logo kepausan, menandakan bahwa Santa Katarina mempunyai jasa besar untuk membawa kembali tahta suci ke Roma, kota abadi, kota di mana Santo Petrus memberikan dirinya bagi dasar gereja Katolik yang kita cintai ini. Demikian. Iya, kalau dari bacaan pertama pada hari ini, dari Kisah Para Rasul, ada hikmat apa, Romo? Ya, bacaan pertama yang kemudian tadi kita dengar tentu saja dipilihkan untuk kemudian menyesuaikan dengan situasi yang dialami oleh Santa Katarina. Bacaan pertama menunjukkan situasi mencekam. Santo Petrus dengan Santo Yohanes dengan rasul-rasulnya yang lain, Petrus dan Yohanes dan teman-teman mereka itu kemudian berada dalam situasi penuh ancaman. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus yang kemudian menyalibkan Yesus, masih terus menteror para pengikut Kristus yang saat itu tentu masih ada di Yerusalem, karena Yesus memerintahkan kepada mereka untuk menantikan kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Maka Petrus dan Yohanes menguatkan dan meneguhkan saudara-saudari para pengikut Kristus lainnya untuk tetap dalam iman Kristus, untuk tetap tabah dalam menghadapi ancaman dan teror. Dan karena itu harus mengosongkan diri. Kenapa? Karena manusia cenderungannya itu adalah mengandalkan pikiran. Sementara pikiran itu mudah tererosi, mudah terpengaruhi oleh ketakutan. Dan ketika pikiran dipengaruhi oleh ketakutan, pikiran itu melemahkan seluruh kehendak jiwa untuk meneguhkan raga yang selalu lemah, menyerah. Namun kalau kemudian orang dibebaskan dari pikiran dan menyerahkan diri pada iman, pada keyakinan, pada kepercayaan, yang tersisa adalah kehendak cinta yang kuat. Dan karena itu iman dan keyakinan inilah yang kemudian diwartakan dan diteguhkan oleh Petrus dan Yohanes bagi para murid Yesus lainnya, supaya mereka menjadi tegar dalam
situasi-situasi yang sangat mencekam dan penuh dengan ancaman tersebut. Itu yang bisa dilihat dari kemiripan suasana yang terjadi terhadap Petrus dan Yohanes, dan juga suasana yang terjadi pada masa Santa Katarina dari Siena itu hidup, berkarya, dan menjadi pilihan Allah menggunakan hikmat kebijaksanaan ilahi untuk mengatasi ketakutan yang terjadi saat itu. Membawa Paus melepaskan diri dari pikiran yang dipengaruhi oleh takut, kembali menjadi penyadaran dan penyerahan kepada kasih serta penyelenggaraan ilahi. Iya, Romo Fei, saya mau bertanya dari yang Romo tadi jelaskan, kalau kita tarik dari kehidupan kita saat ini sekarang, kadangkala sebagai manusia, saya pun juga mungkin sahabat yang terkasih, mengalami sesuatu yang mencekam seperti ini dengan kerasnya hidup ya Romo ya. Misalnya karena saya terlalu mengandalkan pikiran saya, mengandalkan kemanusiaan saya kadang juga merasa takut akan apa yang harus saya pakai besok, atau apa yang harus saya lakukan, atau apa yang saya harus hadapi. Tapi sebagai murid Tuhan kita tidak boleh seperti itu ya Romo tentunya. Bagaimana kita bisa menjadikan bahwa kita sepenuhnya bisa berserah kepada Tuhan Romo, tidak mengandalkan diri kita tapi mengandalkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Saya jarang sekali mengalami ketakutan untuk memilih apa yang akan saya pakai. Karena kebanyakan pria tentu tidak takut. Ketakutan untuk mengenakan pakaian itu tentu saja nggak sebanding dengan ketakutan dan suasana mencekam yang terjadi dalam bacaan yang baru saja Anda dengar. Tidak sebanding dengan suasana mencekam, ancaman terhadap Paus sehingga Paus merasa harus memindahkan tahta administrasinya ke Avignon, Prancis, keluar dari Roma karena Roma dijajah oleh keluarga-keluarga kaya yang kemudian mengancam kehidupan Paus. Itu nggak ada bandingnya gitu. Namun bagi sebagian orang, khususnya kaum wanita, berpakaian itu menyangkut hidup dan mati gitu. Saya sendiri heran akan hal-hal itu. Dan dari sini saya kemudian menyimpulkan dalam situasi tidak ada bahaya maut yang signifikan seperti saat ini, ternyata orang pun masih bisa merasa terancam. Apakah ancaman itu nyata? Ternyata ancaman itu lebih berupa rekayasa pikiran kita sendiri. Dan ancaman dalam rangka rekayasa pikiran kita sendiri itu terjadi karena apa? Karena pikiran manusia itu rentan terhadap gejolak-gejolak emosi yang dialami. Dan terutama pikiran manusia itu paling rentan terhadap yang namanya ketakutan. Ketika orang takut, orang akan membangun dinding-dinding pertahanan bagi hidupnya. Dirinya. Dan seringkali dinding-dinding itu ternyata bukanlah satu hal yang diperlukan sebetulnya. Karena ancamannya itu yang kemudian dibangun oleh ketakutan untuk memaksa atau mendorong pikiran Anda menjadi pembangun dinding-dinding pertahanan. Dan hal ini terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingat ketika saya kecil, saya harus berlatih karate. Lalu saya berlatih taekwondo. Sampai kemudian saya dapat meraih juara dalam kejuaraan daerah DKI Jakarta. Setelah itu saya harus berlatih lagi satu bela diri yang lebih unik, THS, karena di situ ada tenaga dalam. Jadi bukan hanya berlatih fisik tapi juga berlatih tenaga dalam, tenaga batin.
Apa yang kemudian membuat saya begitu bersemangat? Karena kemudian saya membangun ancaman. Ketakutan terhadap situasi di sekitar saya. Masa kecil saya berhadapan dengan orang-orang kampung yang menghina, meledek, membuli saya karena dulu saya tuh kurus kecil. Lalu saya keturunan Cina. Lalu mereka merasa terganggu dengan keberadaan saya di sekitar kampung mereka. Teman-teman di sekolah melihat saya berbeda karena saya itu kelihatannya alim padahal saya itu bengal gitu ya. Lalu bully, olok-olok yang ada saya alami ketika saya masa kecil itu membuat ketakutan muncul. Dan ketakutan itu memaksa pikiran membangun ancaman buat saya, dan karena ada ancaman, pikiran kemudian membangun dinding-dinding pertahanan. Dan dinding-dinding pertahanan yang waktu itu didorong atau dipikirkan oleh saya adalah saya harus belajar karate, saya harus belajar taekwondo, saya harus belajar silat, mempersenjatai tubuh saya supaya saya bisa menghadapi ancaman-ancaman yang diciptakan oleh ketakutan tadi. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat hidup jadi nggak nyaman. Saya melihat semua orang di sekitar saya sebagai musuh. Setiap perkataan yang masuk saya dengarkan sebagai suatu teguran, suatu hinaan, suatu serangan. Lidah-lidah itu seperti pedang bermata tajam yang diarahkan kepada saya. Sehingga ketika saya masuk dalam tahun pembinaan calon imam Keuskupan Agung Jakarta, saya sering mengalami teguran ketika harus belajar berkhotbah. Ketika belajar berkhotbah tuh ada satu pelajaran public speaking ya, homiletika, dan di sana kemudian ada sidang akademi di mana kemudian saya harus mempertahankan gagasan saya, ada debat gitu. Kenapa saya ditegur? Karena terhadap setiap kritik, terhadap setiap sanggahan atas pendapat saya tidak bisa mendengarkan, saya langsung menyanggah, saya langsung menegasi semua kritik, semua sanggahan yang diarahkan pada saya. Dan saya merasa, wah saya hebat sekali karena saya mampu menjawab semua sanggahan, kritik, dan tanggapan atas pendapat saya. Ternyata, Bapak Ibu, Saudara terkasih, kemampuan mempertahankan dan meyakinkan orang itu pertama kali harus menerima apa yang menjadi pikiran, pendapat, dan gagasan orang lain. Ketika Anda hanya berusaha menanamkan pikiran dan pendapat serta gagasan Anda sendiri, hal itu sama saja dengan melemparkan batu ke tembok rumah kita. Batu itu tidak akan pernah keluar dari halaman rumah kita. Tapi kalau kemudian kita merobohkan tembok itu dan melihat apa aja yang ada di balik tembok dan menerima masukan-masukan dari mereka yang kemudian ada di luar tembok, maka kita bisa menyampaikan pesan-pesan dari dalam, dan semoga bukan batu yang dilemparkan keluar dari pekarangan rumah kita, tapi mungkin buah-buahan. Dari rumah saya ada pohon rambutan rapiah, dan juga kami menanam mangga gitu ya. Lalu ada pohon apa lagi ya, rambutan. Keluarga saya menanam pohon rambutan di rumah kami di Cipayung. Nggak tahu kalau Anda, apa yang akan Anda lemparkan dari pekarangan rumah Anda keluar untuk membahagiakan orang, untuk menarik orang masuk dalam pekarangan rumah Anda. Itu perumpamaannya. Artinya
ketika kita tidak lagi takut, ketika kita merobohkan dinding-dinding yang membatasi jati diri kita, yang kita bangun semula karena ada ancaman terhadap diri kita robohkan, karena ketakutan itu nggak ada lagi. Yang terjadi adalah kita tidak berusaha melempar batu keluar, tapi kita melemparkan buah-buah yang dihasilkan oleh hikmat yang kita bangun dalam kebijaksanaan ilahi itu untuk membawa semua orang di sekitar kita sama-sama bermartabat. Olok-olokan, bully-membuli, persekusi, penganiayaan dihapuskan karena kita tidak takut, melainkan mengulurkan tangan menyambut setiap lengan yang menggapai mengharapkan pertolongan. Itu saya kira yang kemudian terjadi gitu. Iya, berarti kita harus membuka hati dan membuka pikiran kita dulu ya Romo ya. Yang jelas mengosongkan pikiran. Karena kalau kita masih terus mengandalkan pikiran, pikiran gampang terkontaminasi. Pikiran gampang dimanipulasi. Dan yang paling gampang memanipulasi pikiran adalah ketakutan. Ketakutan kita sendiri. Iya. Ketika orang takut, pikiran akan membangun ancaman. Dan ketika ancaman ada, padahal ancaman itu adalah manipulasi dari teror kita tadi. Sendiri. Manipulasi dari ketakutan itu memunculkan ancaman dalam pikiran kita. Artinya pikiran tentu yang mengkhayalkan ancaman itu, tapi pikiran tidak mengetahuinya. Pikiran berpikir ancaman itu nyata. Lalu pikiran membangun berdasarkan kehendak bebas dalam tanda kutip, karena sebetulnya dia nggak bebas, dia terjajah oleh ketakutan itu. Membangun dinding pertahanan. Dinding pertahanan itu macam-macam. Ada dinding pertahanan itu berupa wanita yang judes, ada berupa perempuan bawel, ada berupa cowok yang jual mahal, pejabat-pejabat yang jaga image, ya macam-macam seperti itu. Jadi itu yang membuahkan sikap-sikap yang negatif akhirnya ya Romo. Sikap-sikap negatif, sikap-sikap yang kemudian menunjukkan dirinya tidak bersahabat, dirinya tidak mengulurkan tangan bagi jari-jari yang menggapai mohon pertolongan, gitu. Karena jari-jari yang menggapai mohon pertolongan itu dilihatnya sebagai momok dan ketakutan, mau sebagai merampas ya. Tangan yang menarik dia tenggelam ke dalam samudera takutan itu, gitu. Demikian. Iya, jadi kita harus mengosongkan pikiran kita supaya segala hal yang baik itu kita bisa terima dengan baik dan menghasilkan sikap yang baik tentunya ya Romo ya. Saya punya satu idiom yang sering saya katakan. Tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Nah, ini yang paling saya suka. Di awal itu tadi saya katakan Santa Katarina dari Siena, saya tanya umurnya berapa, 33 tahun. Mirip dengan saat Yesus hidup juga 33 tahun. Tidak ada kebetulan, yang ada adalah penyelenggaraan ilahi. Ketika Anda mengosongkan pikiran, Anda masuk dalam kenangan, lihat kenangan-kenangan yang ada dalam hidup Anda, bagaimana Anda dibebaskan dari kesusahan, bagaimana Anda dibebaskan dari kesulitan hidup, bagaimana Anda menemukan saat-saat bahagia. Lihat, Anda akan melihat benang merah Allah bekerja dalam hidup Anda. Betul. Itu yang saya alami. Iya. Mudah-mudahan itu terjadi juga pada para pemirsa di rumah. Iya, Romo Fei, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Fei. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Salam damai sahabat yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Johan Ferdinand Westheyer dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 901 90900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo Fei, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat apa, Romo? Ya, bacaan Injil kali ini Yesus mengajarkan jalan menuju keselamatan. Jalan hikmat kembali kepada Allah. Dan dia menegaskan hal itu hanya bisa terjadi kalau manusia dilahirkan kembali dari air dan roh. Kenapa? Yesus menegaskan karena yang dilahirkan dari daging adalah daging dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kenapa harus ada air? Kita harus ingat dalam kitab Kejadian pada awalnya dunia ini adalah air dan roh Allah melayang-layang di atas air. Maka kemudian hal pertama yang terjadi yang dilakukan Allah adalah memisahkan air dari daratan. Nah, maka kemudian Yesus mau menyebutkan air dan roh untuk menegaskan supaya manusia kembali pada fitrahnya yang ilahi. Fitrah awal mula manusia yang berasal dari Allah yang adalah roh. Gitu. Jadi kita semua itu harus berbalik menyadari seutuhnya bahwa kita adalah fitrahnya Allah ya, Romo ya. Karena ketika Yesus bilang tentang yang dari daging adalah daging itu mau menunjukkan segala sesuatu yang duniawi, segala sesuatu yang alamiah akan terjadi menurut aturan alami. Tapi kalau hal itu adalah dari roh, maka tidak ada ikatan-ikatan dunia, tidak ada hubungan kausalitas duniawi, hubungan kausalitas hukum-hukum kodrat yang kemudian bisa membuat dan mempengaruhi dunia roh itu. Seperti itu. Iya, Romo, saya tertarik dengan bacaan Injil yang menyatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah, ya Romo. Ini apa maksudnya, Romo? Ya, kalau kemudian orang hidup dalam kedagingan, artinya hidup dalam situasi duniawi, ya, situasi daging itu kan artinya orang membutuhkan makanan duniawi, orang harus kemudian hidup dalam tata orde dunia gitu ya, hukum alam, hukum sebab akibat. Kalau kamu nggak makan, kamu akan mati. Kalau kamu kemudian kurang makan, kamu pasti nggak sehat. Padahal seperti di awal tadi kita merayakan secara wajib Santa Katarina dari Siena. Yang terjadi adalah Santa Katarina dari Siena adalah seorang asketis yang luar biasa. Tidak seperti kebanyakan manusia, dia hanya makan sedikit saja. Namun ternyata tetap hidup, tetap sehat, tetap bisa dan berkarya, tetap kemudian bisa menggunakan hikmat untuk meyakinkan seorang paus, seorang Bapak Suci mengembalikan pusat administrasi ke Roma. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, secara alami, secara ilmiah, dokter akan mengatakan kalau kamu kurang makan maka hal pertama yang terjadi adalah kamu akan kurang cerdas. Itu. Karena yang paling banyak membutuhkan makanan itu apa? Otak paling banyak membutuhkan makanan. Sehingga kemudian kalau kamu kurang makan, otak akan kekurangan nutrisi.
Dan kalau otak kekurangan nutrisi, kamu tidak akan berpikir Dengan jernih. jernih dan Gitu. Sehingga kemudian kamu akan kehilangan kemampuan cerdas Berpikir kamu baik. untuk berpikir dengan baik, untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik gitu ya. Nah, tapi dalam dunia roh, hal-hal yang duniawi itu, hubungan sebab akibat natural itu tidak berlaku. Dalam dunia roh bahkan ruang dan waktu tidak ada. Bercampur kembali semuanya. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian Yesus mau menegaskan agar manusia itu menyadari asal-usulnya yang adalah dari Allah. Itu yang Yesus mau katakan. Supaya trauma-trauma masa lalu, luka-luka batin, pikiran-pikiran yang kemudian dijejalkan ke dalam otak kita, tidak membangun ancaman, tidak membangun suatu cara pandang yang salah terhadap dunia, tidak membangun suatu dinding-dinding pertahanan, tidak membangun baju besi yang luar biasa berat yang membebani tubuh kita. Itu yang kemudian Yesus mau sampaikan. Romo, berarti kan kita harus merasakan dan selalu hidup di dalam rohnya Tuhan ya Romo ya. Ya. Karena kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima baptisan baru sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Katolik yang sudah dipermandikan, kita harus menyadari seutuhnya berarti bahwa biarlah roh itu yang memimpin hidup-hidup kita selanjutnya, begitu Romo ya. Ya. Jadi kita harus membuang dan mengesampingkan segala egonya kita, kedagingan kita, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pikiran kita ini untuk menyimpang dari roh, hidup roh itu gitu Romo. Kita harus terus melatih tubuh kita untuk terlepas dari ketergantungan. Kekhawatiran dan ketergantungan tuh ya. Ketergantungan yang membuat kita tidak punya kehendak bebas. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tergantung, dan selama masa Prapaskah gereja mengundang kita untuk bertobat dan merebut kembali tubuh kita, membebaskan kembali dari penjajahan nafsu-nafsu itu. Saya pun pernah mengalami ketergantungan itu. Saya tergantung pada rokok. Nah, sekarang permasalahannya apa? Karena rokok itu mengandung nikotin. Nikotin itu membuat otak kita berpikir lebih kreatif, juga membangun relaksasi dalam otak karena nikotin itu merangsang otak mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang membuat kita tidak stres, membuat kita itu bisa berpikir lebih kreatif dan seterusnya. Apakah otak bisa berpikir kreatif dan tidak stres? Bisa, tanpa nikotin gitu ya, bisa. Tapi tentu prosesnya tidak instan. Dengan merokok, nikotin masuk, otomatis secara kimiawi otak kita akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu sehingga tubuh nggak stres. Tubuh kemudian menjadi rileks dan kemudian bekerja lebih kreatif. Itu karena reaksi kimia. Nah, itu kan segala sesuatu tatanan duniawi. Kalau tubuh kita kemudian tidak bisa mengendalikan diri, artinya kita sudah dijajah oleh nikotin itu. Sehingga kalau mau kreatif, saya harus merokok. Kalau saya mau tenang dan rileks, saya harus merokok. Kalau saya mau santai, saya harus merokok. Gak ada lu, gak rame gitu kan. Seperti itu. Yeah. Nah, itu kan membuat tubuh kita tidak merdeka. Kita masuk dalam penjajahan. Itu maksudnya. Maka kalau kemudian mau belajar ikut Yesus dengan merenungkan firman apa itu tadi, supaya kita dilahirkan kembali dan hidup di dalam roh, dalam air dan roh, dan hidup dalam roh, kita harus kembali masuk dalam pengendalian penuh atas tubuh kita.
Saya tidak katakan saya sama sekali tidak merokok. Ya demi Tuhan, saya sudah buang itu semua rokok. Buang itu semua asap-asap yang mencemari tubuh. Tidak, saya tidak katakan itu. Tapi saya bisa berkata tidak. Saya bisa memutuskan saya tidak mau tergantung pada rokok itu. Saya tidak perlu beli rokok. Tapi saya tidak juga kemudian katakan, wah itu sangat tidak baik. Saya tidak mau katakan itu, kenapa? Karena mungkin buat beberapa orang mengatasi hal itu akan jauh lebih sulit daripada kemudian melakukan penguasaan diri terhadap rokok. Biar itu menjadi keputusan bebas masing-masing untuk dengan sendirinya memutuskan saya terbebas dari penjajahan rokok. Dan ini juga berlaku bagi narkotika. Iya. Narkotika tuh jelas hal-hal yang sangat merusak tubuh. Tapi kemudian ketika zat yang namanya putau masuk, putau itu mengirimkan pesan kepada otak. Otak mengatakan, waduh, ini sesuatu hal yang menggembirakan. Ini sesuatu hal yang membahagiakan. Otak mengirim sinyal-sinyal ke semua kelenjar-kelenjar hormon untuk kemudian bergembira. Tapi itu semua kimia. Ketika kemudian putau habis, tidak ada lagi putau, otak kemudian menderita. Otak bilang, kita kelaparan, kita menderita, kita kekurangan, kita ditindas. Makanya otak kemudian mengirim pesan itu ke seluruh jaringan tubuh. Jaringan tubuh menderita semuanya. Karena nggak ada putau itu. Iya. Akhirnya kemudian orang itu mengalami situasi kejang-kejang. Orang-orang di luar dirinya melihat dia lalu mengatakan, oh dia sakau. Sakit karena putau. Dan itu sesuatu hal yang apa namanya menarik sekali, sakit karena putau. Jadi putau narkoba yang kemudian dikonsumsi oleh orang ini membuat dia terjajah oleh si putau itu. Kalau dia tidak menerima putau, dia hidupnya sakit. Ya, kalau kemudian kamu mau sehat, kamu mau bahagia, kamu pakai putau. Padahal ini semua kan khayalan. Ketika kamu pakai pikiran yang terbentuk sebegitu ya. Ya, pikiran yang kemudian membangun khayalan itu karena penjajahan putau ini, sama seperti tadi saya katakan ketakutan gitu ya, membuat pikiran membangun satu khayalan dinding pertahanan. Sekarang karena putau, pikiran membangun satu hal yang luar biasa ya. Otak kemudian mengatakan untuk kehidupan manusia bukan 4 sehat 5 sempurna. Cukup 1 putau. Anda lebih baik nggak makan, nggak minum daripada tidak dapat putau. Itu yang paling penting buat hidup, kata otak setelah kemudian dijajah oleh putau itu. Itulah yang mengerikannya dari narkoba. Maka tepat sekali bahwa kemudian Yesus katakan yang dari daging adalah daging. Karena orang bisa masuk dalam penjajahan daging. Orang yang sangat kecanduan akan steak misalnya. Rasanya itu saya kalau nggak makan steak tuh rasanya masih lapar. Wah, itu kan bahaya sekali gitu. Ketika kemudian dia ada di tengah laut dan kemudian tidak ada daging di situ, dia bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak bisa makan ikan, dia tidak bisa makan makanan lain selain steak gitu misalnya. Itulah yang bisa terjadi. Mungkin yang saya gambarkan di sini Anda bayangkan sebagai satu lelucon, hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi sebetulnya hal yang semacam itu terjadi dalam hidup Anda. Hal itu pernah terjadi dalam hidup saya ketika saya masih terjajah oleh rokok. Sampai kemudian saya katakan, stop. Saya bisa terbebas dari penjajahan rokok.
Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya 100% tidak merokok. Oh enggak, saya tidak mengatakan begitu. Saya katakan saya bebas dari penjajahan rokok gitu. Jadi kita harus benar-benar berpikir yang seperti Romo tadi katakan ya, bahwa jangan pernah sampai kita dikendalikan dengan pikiran-pikiran yang negatif itu ya Romo ya. Ya, jangan sampai dikendalikan oleh hubungan sebab akibat dunia ini gitu. Iya, kalau kita tidak, misalnya tidak menyentuh ini, kita akan bagaimana gitu ya Romo ya. Romo, saya mau bertanya juga, hidup di dalam roh bukan hanya sekedar hidup. Tentunya kita harus menghasilkan buah-buah roh ya Romo ya. Seperti perbuatan kasih, perbuatan baik kepada setiap orang. Bagaimana kita bisa hidup di dalam roh Tuhan dan memohon selalu Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita Romo? Bangun kebiasaan baru. Misalnya untuk kebanyakan ibu-ibu ya. Hal yang terpenting dalam hidup seorang ibu-ibu apa? Bangun tidur, mandi, lalu mulai ambil perlengkapan kosmetiknya, mulai pakai eyeshadow, mulai pakai puk, mulai pakai pemerah dan seterusnya. Oh, saya nggak begitu loh Romo. Oh iya. Tapi kebanyakan ibu-ibu akan buat seperti itu. Ketika akan hidup, artinya dia keluar dari rumahnya, dia harus mulai dengan mekanisme-mekanisme yang tadi itu. Kosmetik dan seterusnya. Sebetulnya itu nggak beda jauh dengan yang tadi saya bilang rokok. Itu juga salah satu bentuk penjajahan. Memang itu tidak Anda makan, tapi Anda kecanduan untuk melakukan itu. Tangan rasanya gatel kalau nggak bikin bulu mata gitu ya. Tangan rasanya nggak enak kalau kemudian nggak puk gitu. Atau lebih ekstrim lagi, tidak percaya diri pada saat tidak tampil dengan riasan-riasan itu ya Romo ya. Itulah. Sama aja itu seperti sakau gitu. Betul. Kalau saya nggak mengkonsumsi putau, saya sakit. Kalau saya tidak pakai kosmetik, saya jelek gitu. Ya, betul. Padahal itu semua bentuk penjajahan. Jadi untuk para pendengar pria maupun para pendengar wanita, ya kaum wanita akan menunjuk hidung bapak-bapak, kamu ini tukang merokok. Kaum bapak-bapak akan menunjuk hidung ibu-ibu, kamu ini terjajah oleh kosmetik gitu kan. Tukang dandan. Ya, tukang dandan gitu, seperti itu. Kita nggak mau membangun pertengkaran seperti itu. Itu jelas-jelas bukan satu hal yang diinginkan oleh Yesus untuk mengundang kita masuk dalam dunia yang penuh dengan kehidupan ilahi, kehidupan karya roh itu seperti itu. Saya tidak mau katakan ibu-ibu jangan dandan. Enggak, saya nggak mau katakan itu. Tapi saya mau katakan jangan terjajah oleh dandan. Jangan terjajah oleh kosmetik. Seperti saya katakan pada Anda semua, saya bukannya tidak merokok sama sekali. Saya tidak akan sentuh rokok itu. Ih, haram, najis itu ya, tidak. Saya tidak mau katakan itu. Saya mau katakan saya tidak terjajah oleh rokok. Gitu. Iya. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan dari bacaan pertama dan bacaan kedua. Bacaan pertama dan bacaan Injil supaya kita bisa jadikan pedoman. Ini sangat menarik sekali Romo, supaya kita semua jangan pernah terjajah dengan sesuatu kebiasaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita ya Romo ya, supaya kita bisa hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita itu relatif gitu. Misalnya seperti dalam situasi sekarang ini. Iya. Puk, kosmetik penting nggak? Kalau buat saat ini penting karena saya butuh penampilan. Ya. Tadi saya mau tampil itu, tiba-tiba Mbak Lucy ini datangkan seorang gadis yang khusus untuk merias wajah saya. Puk gitu ya. Kalau saya nggak merasa perlu, tapi dikatakan perlu. Maka penting atau tidak penting itu relatif. Seperti tadi saya katakan, ya, jangan sampai terjajah oleh barang-barang duniawi
Tapi bukan berarti saya katakan pada Anda jangan gunakan segala macam yang duniawi. Tidak. Iya. Kita tidak kemudian menafikan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita tidak menyepelekan modernisasi yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan dan dijajah oleh segala macam peralatan modern, segala macam perlengkapan yang dibangun dan dibuat dengan teknologi tinggi untuk memudahkan hidup manusia. Kita jangan sampai terjajah oleh hal itu. Gitu. Iya. Romo, sebelum kita mengakhiri juga, Romo bisa menyapa ada sahabat yang terkasih juga pendengar kita yang opa, oma, atau mereka yang sedang sakit, tapi mereka juga mau merasakan sesuatu sapaan dari Romo Faye supaya bisa memberikan kekuatan bagi opa, oma, dan juga para sahabat yang sedang sakit pada saat ini. Opa, oma yang sekarang ini masih sehat dan segar bugar, maupun opa, oma, dan saudara-saudari yang saat ini raga Anda sedang dalam proses beristirahat, dalam proses penyembuhan. Saya mengundang Anda untuk terus membangun pengharapan dalam roh. Karena roh itu kuat. Tubuh itu selalu lemah. Maka ketika sekarang ini Anda merasakan raga Anda dalam proses perlu lebih banyak istirahat, selalu kemudian arahkan pengharapan Anda pada kekuatan roh. Saya percaya, opa, oma, Anda sudah hidup jauh lebih lama daripada saya. Saya masih terus berpengharapan untuk bisa mencapai usia seperti opa dan oma. Opa dan oma sudah mengalami pahit getir hidup ini, dan Anda sudah menjadi seorang pribadi yang berhasil menapaki kehidupan penuh rahmat Tuhan. Semoga Allah senantiasa menyertai dan memberkati Anda. Amin. Romo Faye, terima kasih ya buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Johan Ferdinand Weisheyer mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup pertemuan ini dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Faye. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menguatkan Santa Katarina dengan santapan surgawi dan membekali akal budinya dengan hikmat kebijaksanaan ilahi. Semoga kami pun mampu lahir kembali dalam roh, sehingga kami menggunakan akal budi kami dalam penyerahan yang total sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga kami tidak terjajah oleh ketakutan, kami tidak terjajah oleh rayuan dan bujuk dari segala macam perkembangan teknologi zaman ini. Kami dijauhkan dari segala ketergantungan terhadap obat-obat maupun jenis-jenis makanan serta asupan lainnya yang membuat tubuh kami kecanduan. Biarkanlah kami menjadi pribadi yang kuat dalam roh, pribadi yang kuat dalam iman Kristus, mengendalikan diri kami sendiri, mengendalikan raga kami, dan mengendalikan arah hidup langkah kami dalam kemurahan hati-Mu. Demi Kristus Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat dan perlindungan Allah, cinta dan kasih Kristus, rahmat dan kekuatan Roh Kudus beserta saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.